Namun di situ justru terjadi ketegangan antar suku saat mesti memutuskan langkah apa yang harus diambil demi mengusir hantu Belanda yang ada di dalam tubuh Yuna, Angga, dan Putri. Sebagian besar suku-suku tersebut memutuskan untuk mengorbankan Yuna, Putri, dan Angga. Meski Pak Breki, Pak Bulu, dan Nek Betty yaitu neneknya Angel berjuang keras untuk membela anak-anak ini, ketegangan gak bisa dihindarkan. Anak-anak yang mendengar orang-orang bersetegang menjadi ketakutan. Dalam kekalutan mereka memutuskan untuk melarikan diri. Mereka memanfaatkan momen saat orang-orang sedang bersitegang. Mereka menyelinap keluar dari wilayah suku Cayu, kembali ke wilayah suku Bor, untuk mengambil kuda besi milik mereka, lalu melarikan diri keluar dari hutan. Sayang anak-anak ini mengalami kecelakaan fatal di tikungan maut. Kuda besi yang dikendarai Siska berguling beberapa kali sebelum akhirnya menabrak pohon besar di tepi jalan. Tubuh Siska terkulai bersimbah darah tidak jauh dari sepedanya. Dari mulut, hidung, dan telinganya terus mengalir darah segar membasahi tubuhnya. Sedang Angel juga terkapar di badan jalan beberapa meter dari posisi Siska berada. Dari kepalanya merembes darah segar, terus mengenang makin melebar, lalu mulai membasahi tubuhnya. Sementara Yuna yang membonceng Putri, Angga yang membonceng Wisnu, serta Selsi yang berkendara sendirian mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Akibat Siska mengerem secara mendadak, mereka mengalami kecelakaan beruntun. Tikungan maut yang biasanya hening berubah mengerikan. Suara rem berderit serta bunyi tubrukan beruntun menggema memecah kesunyian. Tubuh mereka terkapar di atas jalan berbatu, tidak ada yang bergerak. Tubuh Yuna dan Putri terkapar tidak jauh dari sepedanya, begitupun tubuh Angga dan Wisnu. Sepertinya Selsi berusaha menghindari tabrakan hingga sepedanya menabrak pohon. Tubuhnya terpental jauh dari posisi sepedanya. Seorang pemuda yang tadi meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya sampai di tempat itu sesaat setelah terjadi kecelakaan. "Mestinya aku bisa memperingatkan mereka," ucapnya menyesali keadaan. Matanya menatap ngeri pemandangan di hadapannya. Lalu melangkah lunglai mendekati setiap tubuh mereka yang hampir semuanya bersimbah darah. Lalu memeriksa satu persatu urat nadi para korban. Saat sampai pada tubuh Siska, ia memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ia meraung-raung, suaranya tangisnya menggema memenuhi area tempat itu, menyayat hati. Handphone milik Siska tiba-tiba berdering, menyadarkan pemuda itu dari tangisnya. Gemeteran ia merogoh saku baju milik Siska dan mengambil handphone miliknya. Klik. "Halo? Baik, tunggu sebentar." Kemudian meletakkan handphone di tangan Siska. Handphone itu terkulai jatuh ke tanah. "Bangun Siska, jangan diam saja. Kakakmu ingin bicara denganmu." Ia terus menggoncang tubuh Siska, linglung. Sementara sambungan panggilan masih belum terputus. Dari seberang sayup-sayup terdengar halo halo halo. Lalu sambungan terputus. Pada saat bersamaan banyak sekali orang bermunculan dari dalam hutan. Pak Breki, Pak Bulu, Nek Betty, kepala suku Dronu, juga kepala suku Cayu. Mereka tercekat menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Bibir Nek Betty refleks berucap, "Agam." Matanya tajam menatap pemuda yang sedang memeluk tubuh Siska sambil menangis meraung-raung. Sepersekian detik kemudian semua orang menghambur lalu mengecek satu persatu urat nadi ketujuh remaja tersebut. "Mereka masih hidup." Hampir bersamaan mereka berucap. Ucapan mereka langsung membuat Aga membeku. Geragapan, ia mengusap air matanya kasar. Ia tampak canggung saat menyadari semua orang sudah di sana. Lalu mereka semua bahu-membahu segera menolong anak-anak itu, berusaha menghentikan pendarahan. Nek Betty dan Pak Breki tampak berlari ke semak belukar di area hutan di dekat mereka. Mereka jelalatan mencari tanaman obat. Ada sekilas senyum muncul di bibir Nek Betty dan Pak Breki begitu mereka menemukan tumbuhan yang dicarinya.
Secepat kilat mereka mencabut tumbuhan itu, lalu sambil berjalan Nek Betty mengunyahnya. Lalu satu persatu mulut anak itu dijejali dengan tanaman obat yang sudah dikunyahnya. Pak Breki kembali dengan tanaman obat juga. Ia membalutkan dedaunan ke luka di tubuh mereka. Sebelum luka itu mereka balut dengan kulit pohon yang dibawa kepala suku Dronu. Ternyata saat Nek Betty dan Pak Breki berlari ke arah hutan, kepala suku Dronu juga langsung berlari ke arah hutan, memotong sebuah pohon dan mengambil kulit pohon tersebut. Sementara kepala suku Cayo, Agam dan Pak Bulu juga sibuk membuat tanduk. Saat tanduk itu selesai dalam waktu yang bersamaan, banyak warga suku Bor berdatangan. Entah bagaimana mereka tahu bahwa mereka butuh pertolongan. Mungkin saja mereka menyaksikan Nek Betty dan Pak Breki berlari mengejar Agam waktu itu, lalu mereka menguntip. Akhirnya mereka bahu-membahu menandu anak-anak itu dibawa kembali ke desa Neo. Kuda besi milik anak-anak itu ditinggalkan begitu saja. Mereka semua langsung dibawa ke rumah sakit kepala suku. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah kepala suku. Tidak ada satupun dari mereka yang siuman. Namun, pendarahan tampak sudah berhenti. Obat yang diberikan Nek Betty dan Pak Breki benar-benar melakukan fungsinya dengan benar. Agam, katakan, apa yang sedang terjadi? Ucap Nek Betty ketus. Pak Breki, Pak Bulu, kepala suku Dronu dan kepala suku Cayo, juga Pak Bulu, yang ada di sana menatap Agam tajam. Menunggu penutannya, Agam tampak bingung. Ia tidak tahu meski menjawab apa. Mungkin kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Ia memang orang yang menyaksikan kecelakaan beruntun itu. Sepertinya Agam masih shock. Agam, jawab, bentak Nek Betty. Agam tampak menjumbul menatap Nek Betty. Ketakutan untuk sesaat, tapi mulutnya tetap bungkam. Nek Betty menatapnya tajam, tampak semakin emosi. Saya tidak tahu, Nek. Akhirnya Agam bersuara tidak tahu bagaimana. Jelas-jelas kau ada di sana, bentak Nek Betty. Agam tampak semakin ketakutan. Sementara Pak Breki dan yang lainnya juga bungkam, hanya menatap tajam dengan sejuta tanya. Akhirnya Pak Bulu mengambil inisiatif. Biar saya saja yang bicara sama Agam, Nek, ucap Pak Bulu. Nek Betty menatap Pak Bulu ragu, lalu menatap Pak Breki. Tanpa menjawab sepatah kata pun Pak Breki berdiri, meninggalkan ruangan diikuti kepala suku Dronu dan kepala suku Cayo. Akhirnya Nenek Betty pun mengekor di belakang mereka. Saat semua orang sudah pergi, saat itulah Pak Bulu mendekati Agam. Agam, kau bisa ceritakan apa saja tanpa takut pada para tetua, ucap Pak Bulu sambil mendekat ke arah Agam. Tatapannya lembut berusaha meyakinkan Agam. Untuk sesaat Agam tampak ragu-ragu, tapi tidak urung. Bibirnya berucap, aku mengikuti mereka sejak mereka keluar dari rumah kepala suku Cayo. Mestinya ku cegah waktu itu. Jika aku mencegah mereka semua, ini tidak akan terjadi. Air mata Agam mulai mengalir. Saat datang mereka dengan mudah bisa melewati tikungan maut. Kupikir mereka juga akan dengan mudah melewatinya saat pergi. Jadi aku membiarkan mereka. Aku hanya terus mengikutinya. Agam tampak menunduk dalam. Saat dia mendongak, tampak di sorot matanya ada penyesalan yang begitu dalam. Apa itu artinya? Hantu Belanda telah keluar dari tubuhnya, tanya Pak Bulu menimpali cerita Agam. Bisa saja seperti itu, ucap Nek Betty yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Bisa saja kau benar. Karena dalam penglihatanku, anak-anak ini bisa melewati tikungan maut saat datang ke sini karena di tubuh mereka dirasuki oleh hantu Belanda. Pak Breki juga muncul di belakang Nek Betty.
Itu artinya sekarang hantu-hantu itu sudah tidak ada di dalam tubuh anak-anak itu. Timbal kepala suku Trunu yang disambut dengan kalimat membenarkan oleh ketua suku Cayu. Rupanya mereka semua tidak benar-benar pergi, tapi mendengarkan percakapan Pak Bulo dan Agam di balik pintu. Agam tampak membeku, ekspresinya susah diartikan. Saat itulah mereka dikagetkan dengan kedatangan salah seorang warga. Maaf Pak Breki, kita kedatangan tamu. Sepertinya mereka adalah orang tua salah satu anak yang mengalami kecelakaan di tikungan maut. Ucapnya menjelaskan. Mereka semua langsung bergegas menuju halaman. Sepasang suami istri sudah berdiri di sana. Untuk sesaat Nek Betty tampak membeku memandangi dua orang itu.